Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar tidak? Terdengar Ya, Ibu, terdengar, tapi Bu. pelan. Pelan? Ya, Ini sudah saya polkan padahal. Ya, Bu. udah Bu, pas. Oke, silahkan nanti misalnya suaranya kekecilan atau seperti apa, nanti tinggal kasih kode saja. Oke, baik, kita mulai perkuliahan kita hari ini. Tadi sudah sempat saya share, belum bisa deh kayaknya, bahwa pertemuan kita hari ini, saya nggak tahu saudara sudah ngecek di Elena atau belum, bahwa belum. Ali belum tuh, Ali tuh. Oke, topik kita hari ini kalau saudara perhatikan di link Zoom yang tadi saya share itu adalah saya ngasih kode di meeting ke-13. Jadi harusnya saudara kalau ngecek di Elena itu di meeting ke-13 kita materinya adalah gender, ras, dan etnik di dalam pasar tenaga kerja. Jadi ini menjadi salah satu hal yang menarik sebenarnya kalau kita berdiskusi lebih lanjut mengenai salah satu isu yang sangat riskan sekali kalau kita bahas tentang salah satu permasalahan di dalam pasar tenaga kerja. Meskipun sebenarnya kalau di era sekarang itu permasalahan ini sebenarnya sudah agak memudar ya. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan di beberapa negara, terutama negara yang sedang berkembang. Kalau negara maju sih sebenarnya tidak ada disparitas ini. Tapi kalau di negara berkembang itu masih banyak sekali ditemukan disparitas dari gender, ras, dan etnik ini di dalam pasar tenaga kerja. Nah, kalau saudara perhatikan, kecuali siapa tadi yang tidak sempat untuk buka Elena, itu materi yang sudah saya share di Elena itu ada beberapa data, meskipun datanya adalah data beberapa tahun ke belakang, tetapi data itu bisa menjadikan acuan bagi kita untuk pengambilan kebijakan terkait dengan bagaimana penyebaran dari persebaran dan peran dari gender, ras, dan etnik ini di dalam pasar tenaga kerja. Baik, saya coba share screen untuk materi kita hari ini. Apakah sudah bisa terlihat di tempat saudara? Sudah, Bu. ya, Bu. Oke. Sudah, Ibu. Jadi materi kita hari ini di pertemuan 3 pertemuan terakhir ya. Kalau di pertemuan 14-15 itu nanti lebih tidak terlalu complicated sebenarnya karena itu teknis banget di dalam pasar tenaga kerja. Tetapi kalau isu gender, ras, dan etnik ini yang terjadi di pasar tenaga kerja itu sangat-sangat riskan kalau kita mau analisis lebih lanjut, terutama kalau di kelas ini nanti yang mayoritas perempuan itu nanti bisa menganalisis, kalian bisa memprediksi kira-kira seberapa besar peran dari kalian itu terhadap mekanisme pasar yang nanti akan terjadi, karena salah satu hal yang menyebabkan permasalahan di pasar tenaga kerja itu adalah gender. Jadi beberapa industri atau lapangan pekerjaan itu sangat memprioritaskan atau bahkan mendiskriminasi pada gender-gender tertentu. Kalau di Indonesia kan sudah jelas gendernya itu ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Tapi kalau saudara perhatikan di Thailand, di negara manapun itu gender, terutama Thailand itu jenis gender itu banyak sekali. Meskipun sebenarnya kalau secara umum kita pahami bersama bahwa yang namanya gender itu kan laki-laki dan perempuan. Tapi di negara-negara tertentu itu mengakui bahwa gender-gender itu misalkan ada yang gender mohon maaf misalkan gender-gender tertentu misalkan dari laki-laki ke perempuan dan lain sebagainya itu kan
sangat riskan sekali. Belum lagi nanti terkait dengan permasalahan ras dan etnik ini. Di materi kali ini saya akan membuka dengan sebuah data. Nah, di situ saya mencoba mengcompare beberapa data selama beberapa puluh tahun ke belakang, di mana data ini diambil dari Mitra Tosi yang di situ sumbernya labor force projection, yang jelas ini tidak terjadi di Indonesia. Jadi kita berangkat dari data yang ada di luar negeri, di kawasan di situ ada Alaska dan Pacific Island, di mana yang namanya apa namanya ya istilahnya pembagian angkatan kerja berdasarkan kelompok demografis mulai tahun 1984 sampai di tahun 2000-an, yaitu terakhir itu adalah 2014. Di situ terbagi menjadi beberapa kelompok ya. Yang pertama itu adalah kelompok kulit putih atau yang non-Hispanik. Kemudian ada kelompok perempuan yang dimana di sini adalah semua ras, tidak hanya Hispanik saja, tetapi juga semua ras. Kemudian ada kelompok kulit hitam di sini untuk semua gender. Berarti yang dimaksud semua gender di sini itu adalah laki-laki dan perempuan. Kemudian ada kelompok ASEAN dan Native American. Jadi ada kelompok Asia dan ada kelompok Native American atau kelompok warga Amerika asli, dan ini juga untuk semua gender. Kemudian ada yang Hispanik, ini adalah semua ras dan semua gender. Jadi Hispanik itu di daerah Eropanan ya, sekitar Eropanan gitu. Nah, di sini kalau saudara perhatikan bahwa dari data mulai tahun 80-an sampai di tahun 2014-an itu memang didominasi oleh golongan kulit putih yang non-Hispanik. Itu dia menduduki persentase yang cukup signifikan. Meskipun sebenarnya dari tahun 84 sampai 2014 itu mengalami penurunan karena ada perkembangan dari beberapa kategori. Kayak gitu. Yang pertama perkembangannya itu adalah dari kategori perempuan untuk semua ras. Nah, di situ mengalami peningkatan mulai dari 43% sampai 46,8%. Begitu juga yang golongan kulit putih. Yang golongan kulit putih pun itu juga mengalami kenaikan yang ya lumayan lah, meskipun sebenarnya tidak terlalu signifikan banget, lebih signifikan dari golongan yang perempuan yang all rice. Kemudian kalau yang Asia ini yang posisinya itu kenaikannya juga cukup signifikan, yang ras Asia sama Native American itu mulai dari tahun 84 itu berada di persentase 2,7 sampai tahun 2014 itu 5,1%, sehingga ini kenaikannya memang cukup signifikan. Kemudian yang khusus Hispanik itu sendiri itu ini yang paling signifikan di antara kelompok-kelompok yang lain. Kalau yang kelompok yang lain itu kenaikannya hanya paling mentok selama beberapa puluh tahun, selama hampir ya 20 tahunan itu hanya sekitar 2-3%. Sedangkan kalau yang Hispanik itu mencapai 9% ya, ini mencapai 9% kenaikannya. Nah, ini mengindikasikan bahwa sebenarnya angkatan kerja kalau kita lihat, karena di sini dasarnya itu adalah kelompok demografis, ini bahwa yang namanya angkatan kerja di daerah-daerah yang bukan daerah ya, di golongan-golongan ini itu sebenarnya sudah mengalami persebaran yang cukup merata. Artinya bahwa di situ meskipun didominasi oleh golongan kulit putih yang kelompok satu ini, tetapi sudah ada keterbukaan bagi golongan-golongan yang lain, entah itu yang golongan kulit hitam, kemudian ada yang dari ras Asia maupun Native Americans, kemudian ada yang dari Hispanik, itu sudah mulai terlihat jumlahnya. Sehingga ini mengindikasikan bahwa gender, ras, dan etnik itu menjadi satu hal yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan lagi, semuanya itu bisa masuk ke dalam lapangan pekerjaan. Seperti itu.
Kemudian yang kedua ini kalau kita lihat dari gambar ini adalah rata-rata pendapatan kalau kita melihat dari beberapa kelompok ya. Mulai yang pertama itu adalah yang dari golongan Hispanik. Ini saudara bisa lihat yang dari Hispanik yang female sama yang males itu memang lebih banyak yang males. Ya, jadi gender female itu kalau di kelompok Hispanik itu masih jauh jauh di bawah yang males. Kemudian begitu juga yang golongan kulit hitam. Yang golongan kulit hitam pun itu yang black males itu juga masih mendominasi. Begitu juga yang ASEAN. Yang ASEAN ini malah kalau kita lihat datanya ini perbedaan antara yang ASEAN females sama yang ASEAN males itu sangat cukup signifikan kalau saya bilang. Jadi kalau yang female itu 75%, kemudian kalau yang ASEAN males itu sekitar 107%. Sehingga perbedaan inilah yang menjadikan negara-negara di Asia itu kalau kita membahas isu gender, ras, dan etnik itu menjadi isu yang sensitif sekali karena memang masih ada dominasi dari yang gender yang males. Begitu juga yang golongan kulit putih. Kalau golongan kulit putih itu kan berarti sekitar Amerika, kemudian yang Eropa, tapi Eropanya hanya tertentu saja kayak gitu. Amerika pun juga masih didominasi oleh yang kulit hitam. Kalau yang kulit putih itu memang sebagian besar dari Eropa. Gitu. Nah, ini kalau di Eropa pun itu juga masih didominasi oleh yang males. Yang males ini yang kalau kita lihat rata-rata pendapatannya itu memang jauh dibandingkan yang female. Jadi memang ternyata kalau kita perhatikan dilihat dari rata-rata pendapatan itu antara yang female sama yang males untuk semua kelompok, entah itu yang Hispanik, entah itu yang golongan kulit hitam, entah itu yang ASEAN atau yang entah itu golongan kulit putih, itu memang masih didominasi oleh yang gender laki-laki. Nah, ini yang nanti akan coba kita analisis lebih lanjut sebenarnya apa sih yang membedakan kenapa kita lihat yang pertama adalah pendapatan antara laki-laki dan perempuan itu jauh berbeda. Kemudian nanti kira-kira yang terjadi di Indonesia itu apakah gender, ras, dan etnik ini itu sudah semakin ada ataukah justru ini semakin kabur. Dalam artian sekarang kita berada di masa yang istilahnya ya generasi milenial semuanya sudah basisnya adalah teknologi di mana semua perdagangan, semua kegiatan ekonomi itu semuanya sudah tidak ada batasan sama sekali. Harusnya ini yang menjadi celah bagi pasar tenaga kerja untuk tidak mendiskriminasi salah satu gender, untuk tidak mendiskriminasi salah satu ras maupun etnis. Karena memang tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun itu masih menjadi hal yang sangat disayangkan sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya saudara perhatikan kasusnya itu misalnya di Eropa misalnya. Di Eropa itu karena sebagian masyarakatnya itu adalah berkulit putih, sehingga ketika ada pekerja yang berkulit hitam itu akan menjadi sesuatu yang diperbincangkan atau istilahnya itu menjadi sesuatu hal yang mencolok. Begitu juga dengan yang terjadi di Indonesia. Misalnya kalau di Indonesia kedatangan tenaga kerja yang dari golongan kulit hitam misalkan, itu juga menjadi hal yang sangat mencolok. Apalagi kalau kedatangan orang yang dari golongan kulit putih gitu. Nah, ini juga menjadi hal yang sebenarnya menarik untuk kita kaji karena perbedaan-perbedaan dan perkembangan-perkembangan itulah yang nantinya akan menjadi dasar bagi kita apakah gender, ras, dan etnik ini itu sebenarnya penting nggak sih kalau kita implementasikan di dalam pasar tenaga kerja kayak gitu. Karena harusnya kalau kita mengacu kepada hak asasi manusia itu sebenarnya kan tidak ada yang namanya perbedaan gender. Jadi semua laki-laki, semua perempuan itu posisinya sama kayak gitu. Semua ras itu berhak untuk melakukan kegiatan ekonomi, semua etnis itu juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, bahkan kalaupun mereka harus bersaing di dalam pasar tenaga kerja itu juga semuanya bebas bersaing. Sehingga
ketika hak asasi manusia yang sudah dideklarasikan tersebut itu menjadi salah satu yang istilahnya apa ya, kalau saya bilang itu menjadi sesuatu hal yang sebenarnya disamaratakan, tetapi pertanyaannya kenapa ketika itu sudah diimplementasikan itu menjadi salah satu hal yang jauh berbeda sekali dari sesuatu yang sudah kita sepakati bersama kayak gitu. Nah, alasan mengapa kalau kita perhatikan yang pertama itu adalah karena kita berangkat dari data pendapatan yang diterima oleh perempuan dan laki-laki itu kenapa berbeda. Ini adalah yang kita pahami atau yang kita observasi di sekitar kita itu dari data-data yang sudah saya tampilkan sebelumnya, dari data ini kita bisa melihat bahwa kenapa sih perempuan itu pendapatannya itu jauh lebih rendah daripada laki-laki. Dari data ini ya, kalau kita berangkat dari data ini. Nah, nanti kita akan menganalisis kalau itu terjadi di Indonesia, apakah itu masih sama atau tidak. Alasan mengapa pendapatan perempuan itu jauh lebih rendah daripada laki-laki itu yang pertama adalah usia dan pendidikan yang mengakibatkan perbedaan. Jadi kalau kita berbicara masalah usia dan pendidikan, yang pertama itu adalah wanita yang lebih tua itu memiliki pendidikan lebih sedikit daripada rekan laki-laki mereka. Kemudian yang kedua, rasio penghasilan wanita atau pria itu cenderung turun seiring bertambahnya usia. Saya kasih contoh. Misalkan di dalam sebuah perusahaan ya, di sebuah perusahaan antara tugas dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan itu biasanya berbeda. Jadi kalau laki-laki itu kan tidak ada istilahnya di situ cuti melahirkan, tidak ada cuti hamil dan lain sebagainya. Tetapi kalau wanita kan ada hal seperti itu. Jadi ada yang namanya cuti hamil, ada yang cuti melahirkan dan lain sebagainya. Itu sehingga itu menjadi salah satu dari usia tersebut, dari privilege tersebut itulah yang mengakibatkan alasan kenapa gaji perempuan itu lebih rendah daripada gaji laki-laki. Nah, di sisi lain, kalau wanita itu kan semakin bertambahnya usia, mereka secara produktivitas itu semakin menurun. Itu. Jadi ada beberapa alasan kenapa wanita itu enggan untuk memiliki istilahnya tanggung jawab yang lebih di dalam pekerjaannya. Selain usia, kalau usia kan sudah pasti semakin bertambahnya usia tidak hanya wanita tetapi juga laki-laki juga akan susah untuk meningkatkan produktivitasnya. Jadi kalau produktivitas ekonomi ketika pada usia-usia tertentu, misalkan usia 50 itu produktivitas ekonominya itu sudah berkurang dibandingkan ketika usia mereka itu berada di kisaran 40. Kemudian alasan yang kedua itu adalah pendidikan. Jadi kalau di usia 50 misalkan perempuan itu harus menempuh pendidikan lanjutan untuk jenjang karir mereka, itu mereka pasti juga akan mikir-mikir lagi. Kenapa? Karena mereka terbebani dengan keluarga. Jadi ada tanggung jawab yang harus mereka tunaikan. Jadi kalau wanita itu kan misalkan bekerja, kalau di Indonesia ya, kalau bekerja itu kan bukan merupakan hal yang wajib. Tetapi kalau laki-laki itu kan memang kewajibannya adalah untuk menafkahi keluarganya, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sehingga hal itu yang mengakibatkan kalau wanita itu harus paling enggak menempuh pendidikan lanjutan, entah itu dalam bentuk training atau pendidikan secara formal, itu memang agak susah. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki memang secara secara pikiran mungkin masih bisa, tetapi kalau wanita itu kan enggak, karena beban mereka itu meskipun mereka harus profesional, tapi kan beban mereka itu tidak hanya pada pekerjaan kantor saja, tetapi juga ada pekerjaan rumah tangga yang harus mereka selesaikan. Nah, sebenarnya hal-hal itulah klise sebenarnya, tetapi itu lumrah terjadi di Indonesia, dan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu memang memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Meskipun kalau dilihat di era sekarang itu banyak juga wanita-wanita
karir yang mereka menempuh posisi atau jabatan tertentu yang itu cukup bonafit ya, yang sebenarnya kalau harusnya bisa dipegang, harusnya biasanya dipegang oleh laki-laki, tetapi itu ternyata bisa dipegang oleh wanita. Nah, itu yang mengakibatkan sebenarnya gender, ras, dan etnik kalau kita lihat di sekarang ini, di era saat ini, itu sudah menjadi hal yang sudah mulai kabur kalau saya bilang. Kemudian dari alasan usia tadi, usia dan pendidikan, ini saya cantumkan data dari US Bureau. Jadi ini kayak semacam BPS-nya Amerika, United States, itu bahwa di situ kalau kita perhatikan, kalau di usia 25 sampai 34, di situ rata-rata lulusannya high school graduate-nya itu sekitar 76%. Kemudian kalau yang bachelor degree-nya itu 73, yang master degree-nya sekitar 79. Begitu juga kalau yang usia 35 sampai 44. Jadi data pendapatan dari wanita ini persentasenya kalau kita bandingkan dengan yang pendapatan laki-laki berdasarkan usia, pendidikan, dan jam kerjanya di tahun 2005. Meskipun ini sebenarnya datanya itu cukup out of date, tetapi ini menjadi salah satu dasar kenapa pendapatan yang diterima oleh female itu lebih rendah daripada pendapatan yang diterima oleh laki-laki. Jadi kalau di situ diperhatikan bahwa sebenarnya ketika kita berada di usia 25 sampai 34 itu memang yang bachelor degree-nya itu lebih sedikit ya. Jadi banyak yang master degree, bahkan yang high school graduate atau yang lulusan SMA itu juga lebih tinggi daripada yang bachelor degree. Begitu juga yang kalau kita perhatikan semakin bertambahnya usia, maka di situ kalau kita perhatikan bahwa lulusannya itu semakin menurun ya, semakin menurun. Kalau di usia 25 sampai 34 itu kan masih berada di usia-usia produktif, sehingga ketika mereka harus bekerja di usia tersebut itu produktivitasnya juga bisa meningkat. Kemudian alasan yang kedua selain usia dan pendidikan itu adalah distribusi pekerjaan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, wanita itu cenderung terwakili dalam pekerjaan bergaji rendah dan kurang terwakili dalam pekerjaan bergaji tinggi. Iya atau tidak, ini adalah yang terjadi, salah satunya adalah di negara kita di Indonesia, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang di situ bergaji rendah itu lebih cenderung pekerjaan-pekerjaan yang mampu untuk dilakukan oleh wanita. Contohnya adalah asisten rumah tangga. Jadi asisten rumah tangga itu lebih banyak dilakukan oleh wanita. Yang mana gaji asisten rumah tangga itu kan mentok paling gajinya itu adalah UMR ya, upah minimum regional. Jadi upah-upah yang di situ memang bergaji rendah itu memang cenderung lebih banyak daripada pekerjaan-pekerjaan yang bergaji tinggi. Itu contohnya. Kemudian ada misalnya karyawan toko atau misalnya pekerjaan-pekerjaan yang lain. Di situ memang cenderung lebih banyak didominasi oleh wanita. Jadi distribusi pekerjaan ini pun itu juga banyak sekali mencolok banget kalau saudara perhatikan di mungkin kalau dulu ketika saudara zaman SMA itu masih sering melihat media cetak, entah itu koran atau info-info yang lain, itu masih banyak di situ kan ada biasanya ada satu kolom khusus lowongan pekerjaan. Misalkan di situ saudara pasti juga sering ya membaca lowongan pekerjaan dibutuhkan misalkan profesi A, kriteria misalkan khusus pria, khusus wanita kayak gitu. Jadi itu menjadi hal yang sebenarnya kenapa sih ketika mencari sebuah tenaga
bukan sebuah ya, ketika mencari seorang tenaga kerja untuk menduduki posisi tertentu itu harus ada kriteria tertentu, yaitu ada gender yang diinginkan. Sebenarnya kan hal itu tidak perlu, karena kalau kita perhatikan sekarang itu semua pekerjaan itu bisa dilakukan oleh semua gender ya, kecuali memang pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalkan apalah kayak gitu. Yang itu sebenarnya mungkin bisa kalau dilakukan oleh wanita, tetapi hasilnya mungkin tidak akan sebagus, tidak akan seproduktif ketika pekerjaan tersebut dilakukan oleh laki-laki. Gitu. Jadi memang distribusi pekerjaan inilah yang akhirnya mengakibatkan persaingan di dalam pasar tenaga kerja itu menjadi semakin kecil kalau ada kriteria tertentu yang di situ mensyaratkan gender tertentu. Karena banyak juga ditemukan itu mungkin tidak hanya di koran, mungkin di media sosial, kemudian di televisi dan lain sebagainya itu mensyaratkan gender-gender tertentu. Sebenarnya saya juga kurang setuju kalau misalnya disyaratkan gender tertentu kayak gitu. Karena ini sebenarnya kalau kita perhatikan antara laki-laki dan perempuan itu juga semuanya sama, posisinya sama, semuanya berhak di dalam pendidikan, semua berhak di dalam pekerjaan. Bahkan itu pun juga dijamin oleh undang-undang, ya kan? Jadi semua orang itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Artinya bahwa tidak hanya laki-laki saja yang berhak mendapatkan pendidikan yang tinggi, tetapi juga wanita harusnya berhak juga untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Tetapi kadang-kadang memang yang tertulis di dalam peraturan memang tidak lebih banyak tidak sesuai ketika kita sudah berkecimpung di lapangan. Nah, itu alasan yang kedua kenapa pendapatan wanita itu lebih rendah daripada laki-laki. Nah, karena alasan yang kedua tadi, distribusi pekerjaan yang tadi, ini saya menampilkan datanya. Nah, di sini saya menampilkan data mulai dari profesi atau ya istilahnya job-job tertentu yang di situ diperoleh high paying atau pendapatan yang cukup tinggi, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan tertentu, ada profesi yang memang memperoleh penghasilan atau pendapatan yang rendah. Nah, di situ kalian bisa perhatikan. Nah, mulai dari yang profesi yang mendapatkan gaji yang tertinggi itu adalah chief executive atau yang biasa disebut dengan CEO. Kemudian ada computer engineer, ada lawyer, ada farmasi. Nah, itu didominasi oleh biasanya kalau saudara perhatikan di situ perempuan yang berada di posisi tersebut itu adalah persentasenya memang kalau semakin tinggi memang semakin sedikit ya, semakin sedikit untuk persentasenya mulai dari CEO, kemudian ada komputer, ada lawyer, ada farmasi, semakin ke bawah itu memang posisinya untuk persentase female in occupation-nya itu relatif lebih tinggi. Begitu juga kalau kita bandingkan earning ratio-nya itu juga semakin tinggi ketika penghasilannya itu dari shift eksekutif sampai swing machine operator gitu. Jadi kalian bisa perhatikan, itu saya hanya mengambil beberapa sampel saja. Kira-kira misalnya kalau yang kategori low paying, itu misalnya kasir. Kasir itu kan memang lebih banyak didominasi oleh perempuan. Benar nggak? Kasir. Kemudian ada koki. Kalau koki kan memang koki di sini itu adalah bukan koki yang sudah apa namanya posisinya istilahnya head of kokinya bukan, tetapi mereka yang membantu di dalam pelaksanaan ketika ada head of kokinya itu menyiapkan ya istilahnya pembantu dari head of kokinya itu. Nah, kemudian ada food preparation. Kalau food preparation itu yang menyiapkan apa namanya
ya istilahnya bahan-bahannya itu beda dengan yang koki tadi. Kalau koki tadi itu kan hanya spesial pada memasak ya, memasak, kemudian di situ juga ada food service attendant, jadi kayak semacam pramu sajinya yang mengantarkan makanan dari dapur sampai ke meja pelanggan itu. Nah, rata-rata semuanya itu memang didominasi oleh wanita. Belum lagi kalau misalnya masuk ke dalam kategori asisten rumah tangga. Itu kemudian ada apa ya, pekerjaan-pekerjaan yang memang rata-rata didominasi oleh perempuan, kayak misalkan penjahit dan lain sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan di sini itu memang persentasenya antara yang memiliki high paying sama yang low paying itu memang lebih banyak yang low paying. Nah, ini yang harusnya kita analisis lebih lanjut lagi, bahwa kalau kita perhatikan mungkin di data sekarang presentasinya tidak terlalu berbeda banget ya, justru mungkin ada penurunan ada penurunan di beberapa kategori yang profesi ini, yang mungkin sekarang mungkin yang di atas ini sudah tidak semakin sedikit, tapi justru mungkin yang paling bawah ini, yang kategori golongan-golongan yang berada di bawah ini mungkin bisa masuk ke dalam kategori yang high paying gitu. Kemudian alasan yang ketiga, why do women earn less than men, itu adalah kepada jam dan pengalaman. Jadi jam kerja dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh laki-laki, oleh perempuan itu memang berbeda. Yang pertama, mohon maaf sebentar ya. Baik, kalau yang jam dan pengalaman ini memang jam kerja dan pengalaman itu sangat menentukan sekali, apalagi kalau pengalaman kerja biasanya seorang tenaga kerja itu ketika akan memasuki sebuah pekerjaan yang baru, maka biasanya yang ditanya itu adalah seberapa besar pengalaman kerjanya di profesi tertentu kayak gitu. Kemudian dalam pekerjaan yang sama, jam bekerja wanita itu lebih sedikit dan memiliki pengalaman kerja lebih sedikit daripada rekan kerja mereka yang gendernya itu adalah laki-laki. Nah, kenapa hal ini terjadi? Bahwa kalau kita perhatikan, ini contoh simpelnya yang ada di Indonesia itu biasanya meskipun sudah diatur jam kerjanya, misalkan dalam satu hari itu kita kerja selama 8 jam kerja per hari. Jadi misalkan kita masuk jam 8, kita akan pulang itu jam 4. Meskipun sebenarnya kalau di secara produktivitas itu dari 8 jam itu hanya 7 jam kerja saja yang efektif, karena 1 jam yang 8 dikurangi 7 itu yang 1 jamnya itu hanya digunakan untuk istirahat. Jadi perhitungannya adalah untuk efektivitas kerja itu hanya 7 jam. Nah, ini berbeda kasusnya kalau di lapangan, terutama yang dialami oleh tenaga kerja yang wanita. Kenapa? Karena biasanya kalau tenaga kerja wanita itu kan godaannya banyak sekali. Apalagi misalkan kalau ada sesama rekan kerjanya itu wanita, biasanya lebih banyak kalau wanita ketemu wanita itu lebih banyak ngobrol kayak gitu. Beda dengan laki-laki, kalau memang mereka sedang mengerjakan tugas tertentu, entah itu misalnya ada rekan kerjanya, itu memang tidak mudah tertarik. Jadi tidak mudah tertarik untuk melakukan hal yang dapat mengganggu produktivitas kerja mereka. Tetapi beda dengan wanita, karena memang kalau wanita itu misalnya saudara kalau ketemu sesama temennya itu di kampus kan kalau disuruh ngobrol itu pasti bisa berjam-jam. Tapi kalau laki-laki itu kan berbeda. Nah, hal-hal itulah beberapa hambatan itulah yang akhirnya mengakibatkan jam dan pengalamannya itu juga berbeda, terutama jamnya ya. Jamnya yang dalam hal ini itu adalah jam produktivitas kerja. Nah, kalau dari segi pengalaman itu juga lebih banyak berbeda. Kenapa?
Karena pengalaman kerja antara laki-laki dan perempuan itu kan berbeda. Kalau perempuan itu pasti ada banyak godaan, entah itu masalah rumah tangga ataupun masalah-masalah yang lain dengan temennya mungkin. Jadi kalau ada permasalahan dengan temennya biasanya suka baper sendiri, akhirnya mengganggu produktivitas kerja mereka. Tetapi kan ketika ada permasalahan yang dialami oleh laki-laki itu kan biasanya tidak mudah untuk terbawa emosi itu. Nah, itu juga akhirnya yang mengakibatkan pengalamannya ketika laki-laki itu lebih berpengalaman daripada wanita dalam hal bekerja. Karena memang kalau laki-laki itu kan tuntutannya lebih banyak ya. Jadi mau nggak mau memang laki-laki itu produktivitasnya jauh lebih tinggi ketika harus berhadapan dengan dunia kerja di lapangan. Oke, kita jeda sebentar ya, nunggu adzan dulu. Iya, Bu. Baik, kita mulai tadi sampai ke jam dan pengalaman kerja. Selanjutnya itu adalah alasan lain yaitu faktor yang tidak dapat diukur. Di mana di situ salah satunya itu adalah karakteristik produktivitas yang tidak dapat diobservasi. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang di situ tidak sulit untuk diobservasi. Kemudian yang lainnya itu adalah diskriminasi di dalam pasar tenaga kerja. Itu yang tadi saya bilang bahwa kalau diperhatikan itu bahwa semakin tinggi gaji yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan atau instansi tertentu, maka di situ syarat yang diminta itu juga semakin spesifik. Tetapi kalau kita perhatikan sekarang itu memang syarat-syarat tersebut itu tidak istilahnya tidak menginginkan salah satu gender atau ras maupun teknik tertentu maupun etnis tertentu, tetapi lebih kepada harusnya kalau di sekarang itu lebih banyak kepada skill yang memang dimiliki ya, skill atau pengalaman kerja yang telah
dilakukan sebelumnya. Nah, inilah yang akhirnya mengakibatkan alasan kenapa gaji laki-laki itu lebih rendah daripada gaji gaji perempuan itu lebih rendah daripada gaji laki-laki. Jadi banyak sebenarnya alasan-alasan mulai dari usia, kemudian ada dari pendidikan, ada jam dan pengalaman kerja, kemudian ada distribusi distribusi pekerjaan yang memang kalau kita lihat harusnya distribusi pekerjaan itu sudah bukan menjadi hal yang dipermasalahkan ketika di situ gender, ras, dan etnik itu menjadi bahasan tersendiri, tetapi juga di situ alasan lain itu adalah faktor yang tidak dapat diukur. Jadi saya ambil salah satu contoh, misalkan yang pertama. Kalau yang kedua itu kan sudah jelas sekali ya, diskriminasi di dalam pasar tenaga kerja. Diskriminasi itu kan perbedaan macam-macam lah ya. Tapi yang saya fokuskan di sini adalah yang pertama, karakteristik produktivitas yang tidak dapat diobservasi. Jadi produktivitas yang tidak dapat diobservasi itu bisa jadi adalah produktivitas ketika mereka bekerja. Jadi kan ketika mereka bekerja itu misalnya apakah pekerjaan itu bisa dikatakan berhasil, itu apakah ketika pekerjaan itu bisa diselesaikan tepat waktu, ataukah ketika pekerjaan itu bisa diselesaikan misalkan lebih awal dari deadline yang seharusnya dikerjakan. Kan itu sebenarnya tidak terinci secara jelas. Pokoknya yang namanya perusahaan itu hanya menginginkan ketika seseorang, entah itu laki-laki atau entah itu perempuan, itu ketika diberikan tugas pokoknya bisa selesai kayak gitu. Jadi bisa selesai tepat waktu. Pokoknya kalau deadline-nya misalkan tanggal 31 hari ini, ya hari ini harus selesai. Tapi apakah ketika seseorang itu misalkan bisa menyelesaikan, misalnya tanggal 30 selesai, tanggal 29 itu selesai. Apakah ketika waktu lebih awal selesai itu mereka akan dapat reward? Itu kan enggak. Jarang sekali perusahaan yang menerapkan sistem tersebut. Jadi kalau misalnya memang ada seseorang yang bisa menyelesaikan misalnya di tanggal 28 atau 29, ya tetap gaji mereka juga gajinya sama aja ketika mereka menyelesaikan pekerjaan itu di tanggal 31 kayak gitu. Nah, karena ukurannya itu memang bukan ukuran waktu. Jadi bukan ukuran siapa cepat selesainya maka dia akan mendapatkan gaji yang lebih banyak, kan enggak. Pokoknya asalkan pekerjaan itu selesai, ya sudah, maka gajinya itu ya sekian kayak gitu. Jadi ukurannya adalah terselesaikannya pekerjaan itu, bukan pekerjaan itu diselesaikan kapan kayak gitu, enggak. Tetapi pada pekerjaan itu mampu diselesaikan. Nah, sebenarnya karakteristik yang hal-hal yang tidak dapat diobservasi itulah yang mengakibatkan pendapatan laki-laki itu lebih rendah daripada pendapatan perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki, atau dalam hal ini berarti pendapatan laki-laki itu jauh lebih tinggi daripada pendapatan perempuan. Kemudian jenis diskriminasi di dalam pasar tenaga kerja itu ada dua. Yang pertama adalah diskriminasi upah, yang kedua adalah diskriminasi okupasional atau jabatan. Nah, ini jelas sekali bahwa di dalam pasar tenaga kerja ketika ada diskriminasi terkait dengan upah, maka itu akan menjadi hal yang sensitif sekali, itu akan menjadi hal yang dari sensitif itu tadi itu akan menjadi hal yang sangat besar. Contohnya itu adalah diskriminasi upah. Ketika ada perusahaan tertentu yang dia menerapkan upah sekian, kemudian ternyata ada perusahaan lain yang menerapkan upah berbeda padahal masih dalam satu kota, itu juga akan menyebabkan permasalahan di dalam pasar tenaga kerja. Kenapa? Karena sudah ada undang-undangnya, sudah ada ketentuan, sudah ada peraturan yang menetapkan bahwa tenaga kerja itu akan diberikan upah sesuai dengan upah minimum yang ada. Kalaupun misalnya di situ ada tambahan-tambahan, itu adalah sesuai dengan kebijakan perusahaan, tetapi minimal atau
UMR yang akan diperoleh oleh tenaga kerja itu memang sudah ada ketetapannya sendiri. Sehingga ketika terjadi diskriminasi upah itu, kalau itu antar perusahaan ya, antar perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Apalagi kalau ada perbedaan diskriminasi upah antara tenaga kerja di dalam satu perusahaan, itu akan lebih bermasalah lagi. Tetapi kalau yang terjadi di dalam perusahaan itu biasanya jarang sekali itu terjadi. Karena memang sudah ada ketentuannya masing-masing. Kemudian diskriminasi di dalam pasar tenaga kerja itu juga bisa terjadi dalam diskriminasi okupasional atau jabatan. Jadi yang namanya jabatan, yang namanya profesi itu kan butuh keahlian khusus. Nah, keahlian khusus itulah yang tidak semua orang itu mampu untuk mencapainya. Artinya ketika tenaga kerja itu memiliki skill yang diinginkan oleh suatu perusahaan dengan jabatan tertentu, ya mereka akan mengisi profesi tersebut kayak gitu. Tetapi tidak semuanya, tidak semua jabatan itu bisa diisi oleh skill tertentu, tidak semua jabatan itu bisa diisi oleh gender tertentu kayak gitu. Misalkan contohnya ya, bagian keuangan misalnya. Bagian keuangan itu biasanya perusahaan itu lebih mengkhususkan diisi oleh perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu biasanya secara kodratnya itu mereka lebih teliti, misalnya lebih teliti, sehingga perusahaan itu lebih menginginkan di bagian keuangan itu dipegang oleh perempuan. Sedangkan posisi-posisi penting, kalau misalnya perempuan itu di bagian hanya bagian misalkan staff, tetapi ketika misalkan di situ kepala bagian keuangan itu bisa juga tidak hanya diisi oleh wanita, bisa jadi juga diisi oleh laki-laki kayak gitu. Jadi memang diskriminasi jabatan inilah yang kadang-kadang kalau wanita itu memang berada pada level atau jabatan yang masih sangat bawah sekali. Tetapi untuk posisi tertentu yang di situ persaingannya sangat ketat dan jabatannya itu hanya satu, atau posisinya atau kursinya itu hanya satu, itu yang biasanya terjadi diskriminasi yang cukup tinggi. Nah, mengukur segregasi dari okupasional kayak semacam apa namanya istilahnya sebuah jabatan itu pasti mengalami yang namanya segregasi itu ya kayak semacam berbagai permasalahan lah. Nah, di sini apakah itu mencerminkan kebebasan pilihan, kemudian diskriminasi pasar tenaga kerja atau diskriminasi sebelum memasuki pasar tenaga kerja atau prapasar. Jadi untuk mengukur segregasi atau ya istilahnya perbedaan-perbedaan jabatan tersebut, itu apakah sebenarnya itu mencerminkan kebebasan pilihan atau justru itu mencerminkan sebuah diskriminasi. Diskriminasi di dalam pasar tenaga kerja atau justru itu terjadi sebelum tenaga kerja itu masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Nah, inilah yang perlu kita analisis lebih lanjut ketika permasalahan kenapa pada posisi-posisi tertentu, pada posisi yang di situ memiliki pendapatan yang semakin tinggi, kenapa hanya didominasi oleh gender, ras, dan etnik tertentu. Apakah ini permasalahan murni karena pilihan dari masing-masing mereka, apakah itu pilihannya mereka, jadi memang mereka memilih untuk, ya sudah saya berada di posisi ini saja, ya sudah saya akan berjuang, saya akan bersaing dengan yang lain untuk menduduki posisi yang lebih penting, atau justru ini menjadi sebuah diskriminasi di dalam pasar tenaga kerja. Nah, diskriminasi ini apa? Yaitu misalkan ketika sudah masuk di dalam lapangan tenaga kerja, memang ternyata ada diskriminasi di mana mereka itu ditempatkan untuk bagian-bagian yang memang didominasi oleh gender tertentu, kayak gitu. Atau justru ini terjadi diskriminasi prapasar, yaitu misalkan mereka belum masuk nih di dalam lapangan tenaga kerja, tetapi di situ ada prapasar, yaitu permintaan yang diinginkan oleh perusahaan itu mensyaratkan tadi, misalkan disyaratkan untuk gender laki-laki, misalkan disarankan untuk ras, misalnya suku Jawa atau misalkan etnis Tionghoa dan lain sebagainya. Jadi sebelum mereka bersaing dengan yang lainnya, itu mereka sudah didiskriminasi oleh kriteria-kriteria tersebut. Nah, untuk
mengukur diskriminasi dari upah, karena tadi yang namanya diskriminasi itu bisa terjadi karena adanya diskriminasi upah atau karena ada diskriminasi okupasional. Kalau mengukur diskriminasi upah itu sebenarnya berapa banyak wanita yang akan mendapatkan penghasilan jika karakteristik produktif mereka itu sama dengan pria. Artinya di sini kira-kira persentase dari wanita dan laki-laki yang di situ mampu untuk melakukan produktivitas ekonomi tertentu untuk mendapatkan penghasilan. Tentunya kalau dibandingkan ya produktivitas antara wanita dan laki-laki untuk menyelesaikan satu pekerjaan yang sama itu kan pasti berbeda-beda. Misalkan kalau wanita mungkin bisa jadi wanita akan lebih cepat untuk melakukan pekerjaan misalnya menghitung misalkan perhitungan di bagian keuangan, tetapi laki-laki itu mungkin akan sedikit lambat ketika mereka harus melakukan pencatatan keuangan, atau misalnya kalau laki-laki itu misalkan akan lebih cepat ketika mereka di bagian teknis, misalkan pengoperasian mesin dan lain sebagainya. Tetapi kalau wanita itu mungkin kalau diharuskan untuk mengoperasikan mesin mungkin produktivitasnya tidak akan setinggi ketika pekerjaan itu dilakukan oleh laki-laki. Kemudian yang kedua adalah bagaimana perbandingan dengan penghasilan secara aktual dari pekerja laki-laki. Nah, itu juga yang nanti akan mengakibatkan ketika produktivitasnya itu sudah berbeda dengan satu jenis pekerjaan yang sama, maka itu juga akan menghasilkan penghasilan secara aktual ya, penghasilan yang sebenarnya mereka bisa dapatkan dari penyelesaian pekerjaan tersebut. Itu. Kemudian di sini ada the oxasa decomposition ini. The oxasa decomposition ini semacam ya istilahnya kalau saya bilang ini yang menjadi dasar untuk mengatasi permasalahan ketika kita berbicara masalah gender, ras, dan etnik. Di mana asumsinya di sini adalah yang pertama hanya satu variabel, yaitu pendidikan itu akan mempengaruhi pendapatan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka harapannya pendapatan yang akan mereka peroleh itu juga semakin tinggi, sehingga hubungannya adalah hubungan yang positif. Kemudian asumsi yang kedua adalah fungsi pendapatan pria itu adalah WM sama dengan AM plus BM dikali SM. Begitu juga dengan fungsi penghasilan oleh perempuan, yaitu WF sama dengan AF plus BF dikalikan SF, di mana di sini sudah ada keterangannya, silakan nanti bisa dicermati sendiri. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya cukupkan sekian perkuliahan hari ini. Silakan, ini masih ada beberapa slide yang belum sempat saya jelaskan. Silakan sisanya nanti bisa dipelajari sendiri. Jika ada hal yang perlu untuk didiskusikan, silakan nanti bisa didiskusikan melalui forum ini atau bisa melalui grup WA yang sudah ada. Oke, itu saja dari saya. Kita lanjutkan minggu depan. Sebelum saya tutup, ada hal yang perlu didiskusikan atau tidak? Bu, izin bertanya. Oke, silahkan. Kalau untuk saat ini kan banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh perempuan, terutama pada bisnis ya Bu, itu apakah tidak termasuk dalam penambahan data peran perempuan? Sudah ya? Oke, itu saja. Rohmah, ada? Iya. Oke, baik. Langsung saya tanggapi untuk pertanyaan dari Rohmah. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan sekarang ini, kalau di era saat ini sebenarnya perbedaan antara gender, ras, dan etnik itu kalau saya bilang ini sudah semakin menurun ya. Sudah tidak ada perbedaan gender, ras, dan etnik. Bukan tidak ada secara, bukan berarti hilang secara menyeluruh, enggak. Cuma ini sudah semakin berkurang. Bahwa hampir semua negara, entah itu negara berkembang maupun negara maju, itu tidak terlalu fokus kepada gender, ras, dan etnik. Artinya bahwa semua profesi tertentu di dalam perusahaan itu boleh diduduki oleh semua ras, semua etnik, semua gender. Bahkan kalau saudara perhatikan, itu sekarang banyak juga wanita-wanita yang menduduki
posisi yang penting di dalam perusahaan. Misalkan dia menduduki CEO. Kalau tidak salah CEO dari Tokopedia, kemudian CEO dari apa namanya Gojek, itu kan juga ada tidak hanya CEO saja, atau misalkan di situ manajer, ada supervisor, itu juga diduduki oleh tenaga kerja yang perempuan kayak gitu. Sehingga jangankan CEO ya, bahkan sekarang kalau kita perhatikan perbedaan antara misalkan jabatan pemerintahan dibandingkan dengan yang dulu, itu kalau sekarang pemerintahan yang sekarang itu juga lebih banyak apa namanya menteri-menteri yang di situ dari golongan wanita kayak gitu. Beda dengan kalau zaman dulu itu kan tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita perhatikan sekarang itu adalah banyak apa menteri-menteri, banyak pejabat-pejabat pemerintah itu yang memang pengambil kebijakannya itu dari perempuan kayak gitu. Bahkan mungkin kalau di daerah saudara ada yang bupatinya perempuan misalkan ya, bupatinya perempuan, atau yang dari Surabaya nih ada yang gubernurnya perempuan, kemudian dari bupati mana kayak gitu, itu juga ada yang dari Klaten Bu perempuan. Bupati Klaten tuh Tasya tuh, Bupati Klaten, kemudian dulu itu juga ada Bupati Pekalongan, Bupati Kendal yang dulu itu juga banyak juga yang dari perempuan. Nah, kalau saya bilang bahwa sekarang gender ras dan etnik itu sudah menjadi hal yang tidak terlalu diperdebatkan ya, tidak terlalu diperdebatkan meskipun perusahaan itu sebenarnya secara tidak langsung juga kadang-kadang melakukan diskriminasi ya, melakukan diskriminasi tidak hanya ketika mereka sudah masuk di dalam perusahaan, tetapi juga sebelum mereka masuk di dalam perusahaan melalui kriteria-kriteria tadi. Oke, mungkin itu saja. Ada pertanyaan lagi? Silakan Rohma atau yang lain kalau ada hal yang perlu ditanyakan sambil saya buka untuk sikapnya. Izin bertanya Bu, Silakan. untuk masuknya perempuan di dunia kerja nih ya Bu, berarti kan perempuan itu kayak memiliki peran ganda, peran domestik dan peran publik itu kan Bu. Ya. Nah itu mempengaruhi mereka dalam pengambilan keputusan nggak sih Bu? Terus dapat mempengaruhi pendapatan keluarga nggak sih Bu? Mengingat ada diskriminasi tentang apa namanya upah, yang mana perempuan itu dikatakan upahnya lebih sedikit atau posisinya itu di bawah laki-laki gitu Bu. Itu mempengaruhi nggak sih Bu? Oke, sudah. Oke, ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, sebenarnya kalau kita berbicara masalah profesionalitas, itu memang antara laki-laki dan antara perempuan itu kalau sudah berbicara masalah pekerjaan ya, pekerjaan di dalam perusahaan atau di kantor, itu memang harus semuanya dituntut profesional kayak gitu. Siapapun itu, tidak memandang apakah dia perempuan, apakah dia laki-laki, semuanya memang harus profesional. Cuma kadang-kadang kalau perempuan itu kan lebih banyak main ke emosi ya, emosionalnya ya, lebih banyak main ke hati daripada kalau laki-laki itu memang kadang-kadang apa istilahnya logikanya dia lebih main daripada yang perempuan. Nah, hal inilah yang mengakibatkan kepengambilan kebijakan kalau yang perempuan itu memang sedikit lebih sensitif ya. Kalau misalkan dia disenggol sedikit saja, itu memang kadang-kadang itu akan berpengaruh kepada kebijakan yang diambil. Jadi mereka nalurinya itu lebih kuat daripada logika yang harus mereka jalankan. Karena ya itu lagi, secara kodratiah memang dua jenis kelamin ini berbeda. Tetapi kalau kita sudah masuk ke dunia kerja, kita tidak boleh membawa salah satu hal tersebut. Karena yang harus kita tanamkan itu adalah profesionalitas dalam bekerja. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah kalau kita berbicara masalah penghasilan, itu sebenarnya kalau semua negara, tidak hanya di Indonesia saja, itu semua negara memang sudah menetapkan penghasilan yang berbeda-beda antara satu negara dengan yang lainnya. Dan perusahaan maupun instansi atau lembaga pemerintah itu harus memberikan gaji atau pendapatan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jadi tidak ada di dalam ketentuan, entah itu ketentuan dari pemerintah maupun perusahaan itu misalnya kalau yang perempuan itu gajinya lebih rendah, kalau yang laki-laki itu gajinya lebih tinggi, itu enggak. Secara ketentuan itu sama, gajinya sama, proporsinya untuk semua gender ya. Jadi misalkan kalau untuk pekerjaan tertentu, misalnya pekerjaan yang bagian staff misalnya gajinya sesuai dengan UMR. Kalau misalkan dia naik lagi, maka dia akan mendapatkan kenaikan gaji misalkan seberapa persen. Cuma permasalahannya ini adalah data yang tadi saya tampilkan itu adalah pendapatan dalam artian pendapatan yang mereka peroleh dari jumlah secara keseluruhan. Artinya bahwa di sini pendapatan yang diterima oleh laki-laki dan pendapatan yang diterima oleh perempuan itu jauh lebih besar daripada lebih besar yang laki-laki ya daripada yang perempuan, itu karena produktivitasnya itu memang berbeda. Kenapa produktivitasnya berbeda? Karena posisinya tadi, posisi yang dijabat atau istilahnya produktivitas atau ya istilahnya jabatan lah ya, jabatan yang dipegang oleh tenaga kerja itu memang berbeda, sehingga kan nggak mungkin antara staff dengan misalnya manajer atau dengan CEO itu gajinya akan sama, kan enggak, gajinya pasti berbeda kayak gitu. Nah biasanya jabatan-jabatan tertentu semakin tinggi jabatan seseorang di suatu perusahaan itu kan gajinya semakin tinggi. Nah semakin tinggi gaji dan jabatan itu yang biasanya didominasi oleh laki-laki. Nah, itulah yang akhirnya mengakibatkan tadi bahwa pendapatan atau gaji perempuan itu lebih rendah. Nah, itu yang dimaksud bukan gaji per orangnya gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Silahkan yang lain. Sekalian saya buka untuk mulangnya. Ini yang nggak masuk siapa ini? Ada lagi atau tidak? Kalau tidak ada, ini saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Sebentar saya buka sikatunya. Cukup, Bu. Ya. Oke, kalau cukup saya akhiri. Sebentar saya isi input mulang dulu. Oke, ini mulangnya sudah saya akhiri. Minta tolong untuk segera divalidasi ya biar tidak terlupa. Baik, Bu. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi saudara. Nanti untuk rekaman perkuliahan hari ini, silakan nanti saudara bisa tonton kembali. Nanti saya kasih untuk link YouTube-nya. Baik, terima kasih atas partisipasi saudara. Sampai ketemu minggu depan. Semoga minggu depan kita bisa join di Zoom meeting lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.